Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Khalid. Di podcast kali ini saya akan bercerita tentang seseorang yang ya secara hitung-hitungan kertas sih jelas dia profit. Tapi untuk the real ya, the real keseluruhan hidup dia mungkin tidak profit. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya saya akan jelaskan. Jadi podcast ini saya rekam karena ada tiga hal gitu. Satu, karena emang ada kejadian yang terjadi di sekitar saya yang membuat saya memutuskan merekam podcast ini. Pertama itu, terus kedua, ini adalah problem yang dihadapi oleh anak-anak mentoring saya di coaching saya yang namanya BTS. Begitu anak-anak ini udah pada mulai profit dan pada mulai jalan usahanya, nah ini kena penyakit di sini nih. Penyakitnya apa tadi jelasin. Dan yang ketiga, poin yang ketiga ini adalah masalah yang termasuk tiga besar dari apa yang dijelaskan oleh umi saya selama 30 tahun menjadi psikolog. Jadi di detik ini podcast ini dibuat, umi itu ibu ya. Umi saya itu umurnya 55 tahun, udah jadi psikolog dari umur 25. Berarti kan udah 30 tahun. Nah, dari saya sebagai anaknya, kalau pernah nanya ke umi saya, umi apa sih mi tiga big ya kan, tiga big sikap yang paling sering umi temuin yang akhirnya nyebabin masalah-masalah yang nyampe bikin orang tersebut datang ke umi untuk konsultasi. Nah, dari tiga itu, nah yang poin ketiga inilah yang mau dibahas di podcast ini. Oke, permasalahannya apa sih yang mau diangkat ya? Yang nyampe tiga tiga itu menyasar pada satu kesalahan. Oke, satu kesalahan itu adalah membanding-bandingkan pencapaian orang lain terhadap diri sendiri. Oke, saya ulang. Permasalahan itu adalah membanding-bandingkan pencapaian orang lain terhadap diri sendiri. Jadi untuk hal apa aja? Tapi untuk podcast ini mari kita kerucutkan menjadi membanding-bandingkan finansial, pendapatan, cuannya orang lain kepada diri sendiri. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Wah anjir, si B dapat 50 juta misalkan. Atau di grup chat misalkan ada yang ngeluarin SS, ini saya dapat segini nih, misalkan 50 juta dalam 2 hari. Wih, suhu ya, saya kapan ya kayak gitu. Atau lagi, wah gile gile, ajarin dong suhu, ajarin. Nah itu salah satu contoh membanding-bandingkan pendapatan orang lain. Terutama yang kedua tadi tuh ya, yang bilang, wah gile, saya kapan ya. Atau, wah anjir dari 50 juta, gue baru 10 juta lagi. Nah itu dua contoh yang bagi saya termasuk penyakit. Yang mana penyakit itu yang tadi saya bilang nyampe menjadi salah satu tiga besar yang bikin orang ujung-ujungnya nyampe bisa datang ke psikolog untuk konsultasi. Nah, emang kenapa sih kalau berperilaku kayak gitu terus nggak boleh kan, misalnya kayak gitu kan? Oke, saya bahas dari pertama. Jadi the reason why not ya. Jadi alasan kenapa lu jangan ngelakuin kayak gitu. Oke, alasan pertama adalah Anda itu unik, Anda itu berbeda, ya kan? Anda lahir dari rahim perempuan yang berbeda, ya kan? Si orang A lahir dari rahim ibu A, Anda lahir dari ibu Anda. Udah orangnya beda, prosesnya juga beda kan? Siapa tahu dia malah lahirnya sesar, Anda malah lahirnya normal. Pas normal misalnya ngedennya nggak lancar, jadi pala Anda bopal-bopal misalkan bentuknya ya kan. Itu dari proses lahir dan orangnya aja kan udah bisa beda. Belum ngomongin soal beda lagi ayahnya, beda lagi lingkungan keluarga segala macam. Jadi beda gitu. Jadi Anda itu secara total sebenarnya kita semua tuh berbeda gitu.
Nah, udah tahu berbeda, kenapa di bagian pencapaian duit terus Anda nyama-nyamain? Kenapa gitu? Ya maksudnya ya beda-beda aja gitu. Yang pengen saya maksudkan tuh adalah Anda kalau ngeliat ada orang dapat misalkan ya tadi kayak contoh tadi 50 juta, Anda belum nyampe situ, ya Anda harusnya seperti kayak Anda pakai baju putih terus ngeliat orang pakai baju kuning, ya udah gitu aja kan. Harusnya tuh kayak gitu, nggak ada imbuhan-imbuhan kayak nggak ada imbuhan-imbuhan kayak jadi terpacu atau imbuhan-imbuhan jadi kayak agak dengki atau imbuhan-imbuhan jadi semangat atau imbuhan-imbuhan jadi segala macam. Biasa aja gitu. Saran saya biasa aja. Karena apapun yang dihasilkan entah semangat, entah dengki, entah jadi terpacu segala macam, itu yang saya bilang jangan ya. Jangan. Nah, saya akan menjelaskan berikutnya lagi. Tadi udah jangan pertama. Oh ya, termasuk tadi yang jangan pertama ya kan yang ibu Anda beda, terus proses ngelahirnya beda. Terus saya boleh tambahin ya, kalau kasar maaf tapi nanti dibahas kenapa saya ngomong. Titit Anda juga beda, panjangnya ya kan, lebarnya ya kan, kuatnya berapa lama ketika bergitu-gituan sama istri Anda. Kok jadi ngomong itu ntar jadi dibahas, tenang aja. Nah terus yang pendapatan kedua, the reason why not kedua, kenapa Anda jangan tergiur sama pendapatan orang lain adalah karena Anda itu diperlihatkan oleh Allah bagian pendapatan dia. Tapi Anda nggak diperlihatkan sama Allah bagian hidup dia yang lain. Misal, Anda ngelihat ada orang dapat 50 juta ya, dikasih 50 juta ya terus kan sampai capek. 50 juta misalkan. Tapi misalkan Anda tahu dia dapatinnya dengan cara nggak bener. Terus udah tahu nggak bener, Anda bisa-bisanya lagi hati Anda kayak, anjir enak juga ya atau segala macam gitu. Pokoknya yang memunculkan emosi yang pokoknya nggak biasa aja gitu kan, harusnya tadi biasa aja. Dan pokoknya munculin emosi yang nggak biasa aja. Nah Anda kan ngeliat dia dapat 50 juta. Lah Anda nggak tahu di belakangnya mungkin dia habis itu kecelakaan, ya kan bisa jadi. Atau mungkin habis itu istrinya selingkuh misalkan ya kan akibat dari dia pakai duit haram atau besoknya anaknya bandel banget sampai dia kesel segala macam. Pokoknya intinya Anda tuh cuma ditutupin aja gitu sama Allah gitu terhadap dia. Gitu. Jadi emang bener-bener harusnya ngelihat orang dengan pendapatan apapun ada biasa aja ada pokoknya intinya gitu. Biasa sama kayak Anda pakai baju putih dia pakai baju kuning tuh. Saya ulang lagi harus biasa. Nggak boleh ada imbuhan perasaan sedikit pun gitu. Terus lagi untuk contoh yang tadi kenapa the reason why not-nya ya. Yang kedua sebentar catatan saya hilang. Saya mau kasih contoh lagi nih masih nyambungan tadi. Adalah salah seorang petinggi di muka bumi Indonesia ini, saya tahu orangnya tapi nggak mungkin saya kasih tahu namanya. Pokoknya dia kaya raya banget lah dan termasuk orang penting di muka bumi Indonesia ini. Pokoknya kalau orang ngelihat dia mah mungkin ya iri ngelihat daerah perumahannya di kawasan mahal di Jakarta Pusat segala macam. Pokoknya intinya iri banget lah kalau orang awam kayaknya dan belum dengerin podcast ini mungkin akan iri gitu. Tapi tahukah Anda tapi tahukah Anda bahwa si lelaki tersebut itu ternyata impoten? Kenapa tahu? Ya karena si laki-laki tersebut termasuk kliennya Umi saya dan cerita dia bahwa ya Bu sebenarnya apapun yang saya punya ini ya hanya di luar, di dalamnya saya tidak bisa membahagiakan istri saya sama sekali dan istri saya tersiksa. Nah itu dari sudut pandang misalkan kita ngelihat si laki-laki tersebut. Kalau perempuan misalkan ngelihat si istri laki-laki tersebut, wah enak ya suaminya kaya, wah enak ya jalan-jalan ke luar negeri. Lah nggak tahu kalau dia tuh sebenarnya udah lama gitu nggak disetubuhin sama suaminya karena impoten. Nah itu maksudnya saya kasih contoh bahwa nggak selamanya Anda lihat karena uang itu enak tuh nggak selamanya beneran nikmat gitu, karena anda tuh cuma ditutupin doang sama Allah gitu. Kalau beneran dibuka blar mungkin Anda disuruh gantiin posisi dia juga nggak mau gitu. Lagi tadi yang urusan titit lagi ya kan, ada lagi ya ini juga klien Umi saya lagi
posisinya tinggi, S3, derajatnya di mata orang-orang ngeri dah pokoknya orang ngeri, kaya raya, mentereng segala macam. Tapi ternyata dia cuma bisa berapa detik gitu. Nah, lagi begitu-begituan gitu. Nah, itu istrinya yang akhirnya datang ke Umi saya sebagai klien curhat. Sama kasusnya kayak gitu. Nah, kenapa saya kasih contoh kok urusannya seks, ya itu biar gampang aja gitu, karena kan saya rasa Anda sudah berkeluarga gitu yang dengerin ini gitu kan. Jadi cari cari contoh yang gampang aja. Tapi permasalahan-permasalahan yang Allah tutupin, yang ditimpakan ke dia, yang Anda nggak tahu tuh pasti banyak gitu. Dan contoh-contohnya tuh banyak. Yang tadi saya bilang, yang kalau Anda dilihatkan dan Anda suruh tuker, mungkin Anda nggak mau, udah lah saya gini aja lah daripada kayak dia gitu. Nah, cuman permasalahannya yang dimuncul permukaan emang yang bagian kayak begitu. Ya, emang apalagi coba yang paling bisa dipamerin selain duit, ya kan? Itu. Nah, terus juga kalau misalkan ada orang sombong pamer earning segala macam, biarin aja gitu. Biarin aja. Kenapa? Karena kalau satu, misalkan dia ternyata beneran sombong, biarin aja. Sombong gitu kan pakaiannya Allah. Jadi kalau dia sombong sebenarnya dia lagi ngambil pakaiannya Allah. Musuhnya tuh bukan sesama manusia, musuhnya Allah langsung, ya kan? Lu mau berantem sama Allah? Ya kan, sombong-sombong gitu. Jadi kalau ada orang pamer dan misal dia sombong, ya tadi misal dia sombong, biarin aja, dia musuhnya tuh Allah gitu. Dan yang kedua, nah ini kalau saya nih, saya mengambil persepsi ini ya. Orang apapun pamer earning segala macam, saya mah semoga saya suatu saat kayak gitu. Udah, jangan sampai dengki juga. Kalau misalnya dengki juga itu ngegrogotin hati Anda. Jangan sampai Anda karena abis dikasih tahu ini ada orang pamer, gue sih karena ditutupin aja kelemahan lu, ya Allah tuh nutupin lu aja. Ya jangan gitu juga, itu namanya dengki. Ya, Anda dengerin di podcast saya sebelum-sebelumnya deh, ada juga tuh dibahas tentang dengki lebih lanjut gitu. Jadi iri jangan, termotivasi jangan, terpecut jangan, tapi jadi suuzon jangan, jadi dengki juga jangan gitu. Ya kan? Itu tadi the reason why not kedua. Nah, terus sebelum masuk ke the reason why not ketiga, mungkin ada yang langsung motong dan ingin bertanya, oke, Gan, kalau emang kita nggak boleh terpecut karena hasil orang lain, ya kan? Apalagi kan suka ada pepatah tuh, kalau dia bisa kenapa saya enggak, kalau dia bisa mencapai itu kenapa saya enggak, itu kan suka ada tuh pepatah kayak gitu. Oke Gan, kalau emang kita menurut Agan nggak boleh sama sekali bereaksi hati kita terhadap kayak gituan, terus saya harus membandingkan dengan siapa? Terus saya harus terpacu sama siapa? Saya punya jawabannya, tenang. Semangat, terpacu, termotivasi, terbakar itu sesuatu yang positif dan harus ada. Tapi bukan karena hasil orang lain. Terus saya sama siapa Dogan? Sama diri Anda. Saya ulang, sama diri Anda. Jadi Anda harus terpecut, terbakar, termotivasi. Itu lawannya jangan orang lain, diri Anda sendiri. For example, asik dah. Contoh, Anda kemarin dapatnya 1 juta, ya kan? Hari ini 2 juta, bersyukur udah. Anda bersyukur, ntar ditambah rezekinya. Jangan Anda kemarin 1 juta, hari ini 2 juta. Ngeliat temen Anda ternyata hari ini 3 juta. Terus Anda langsung, wah anjir dia udah 3 juta, gue kapan nih, gue masih kalah. Jangan kayak begitu, syukur aja dulu. Dan gak boleh ngebanding-bandingin sama si teman gitu, karena lawan Anda tuh cuma diri sendiri, udah. Pencapaian diri sendiri, udah. Gak boleh dibanding-bandingin sama pencapaian orang lain. Contoh kedua, Anda tahun kemarin 1 miliar dapatnya, tahun sekarang 500 juta, ya kan, setengah. Ya Anda harus terpecut. Jadi jangan sampai pas lagi misalkan ya, Anda tahun kemarin 1 miliar, tahun berikutnya 500 juta. Terus Anda gara-gara dengerin tadi salah tangkap, terus langsung jadi misalnya mikir, ya udahlah nggak apa-apa. Lah salah. Anda harus lawan diri Anda. Anda harus lebih baik daripada pencapaian diri Anda yang kemarin. Ya kan kalau kata hadis, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini.
Jadi kalau Anda biasa dapat sejuta, besoknya dapat kalau Anda kemarin dapat sejuta, hari ini dapat 2 juta, Anda bagus, Anda beruntung, Anda alhamdulillah. Tapi hari tahun ini Anda cuma 1 miliar, yang biasa tahun ini cuma 500 juta, yang biasanya tahun kemarin 1 miliar, Anda kemunduran dan Anda harus terpecut. Harus itu, nggak boleh sok-sok bersyukur, Anda harus terpecut. Karena itu Anda lagi mengalami kemunduran gitu. Itu contoh intermezzo sebelum masuk the reason why not ketiga. Nah, terus the reason why not ketiga apa kan, kenapa nyampe kita nggak boleh ada imbuhan emosi apapun. Saya kasih contoh, misalkan Anda terpecut gitu sama pencapaian orang lain ya, wawi anjir suhu segala macem. Terus Anda pengen ngelawan dia gitu kan, ada emosi yang terbuncah, pengen ngelawan dia gitu, pengen mencapai hasil dia. Anda itu nggak bakal selesai. Perasaan Anda itu nggak bakal selesai. Kenapa saya bilang nggak bakal selesai? Katakanlah si A yang Anda kejar. Oke, Anda kejar nih. Tapi attitude-nya Anda biarin tuh, sikap Anda yang suka muncul emosi begitu melihat pencapaian orang lain, Anda biarin tuh attitude. Begitu Anda setara sama si A atau ngalahin si A deh, pasti di luar sana Anda akan ketemu lagi yang lebih dari A, B, C, D. Pasti ada. Terus Anda terpecut lagi kan, Anda ngebiarin tuh attitude kayak tadi, dibiarin. Akhirnya Anda bisa ngelawan lagi B, C, D. Ada masih E, F, G segala macam. Nah itu gak kelar-kelar sampai ujungnya apa? Ujungnya apa coba? Ujungnya ya kalau Anda hidup di zaman dulu, Anda ujungnya paling ngelawan Nabi Sulaiman. Atau setelah Nabi Sulaiman Anda paling ngelawannya Korun. Atau kalau detik ini Anda ngelawannya Bill Gates. Atas Anda biarin tuh attitude Anda kayak gitu terus. Anda tuh ujung-ujungnya ngelawan Bill Gates, sudah gitu aja. Nah pertanyaannya ada 2. Pertanyaannya emang Anda sampai mau harus banget gitu ngelawan Bill Gates? Pertanyaan kedua. Dan kedua, kalau perasaan terbakar kayak gitu, terpicu segitu dibiarin, emangnya Anda bisa nyampe ngalahin Bill Gates gitu loh. 2 pertanyaan. 1, emangnya Anda mau gitu terus. Kedua, emangnya Anda bisa sama ngelawan Bill Gates? Kalau misalnya 2 pertanyaan tadi itu, pertama jawabannya adalah nggak mau, dan kedua adalah kayaknya nggak bisa, ya udah mendingan biasa aja, slow aja udah. Ngeliat ada orang pencapaian ya biasa aja udah gitu. Kayak tadi ngeliat kaos beda warna aja udah gitu. Ya karena ujung-ujungnya kalau Anda dibiarin attitude Anda panas-panasan terus kayak gitu, ujung-ujungnya Anda ketemu Bill Gates aja udah, gitu aja udah. Gitu. Jadi ngapain dibiarin hati dalam kondisi kayak gitu. Oke. Itu aja saya mau menyampaikan bahwa kita jangan selalu membanding-bandingkan apa yang kita capai dengan pencapaian orang lain ya. Dalam hal ini lebih ke arah duit gitu, duit, money. Karena ya tadi ada 3 the reason why not ya. Dan apabila penyakit ini Anda teruskan, sebenarnya Anda itu berpotensi dalam bidang lain, attitude ini akan membawa Anda menuju permasalahan yang permasalahan ini bisa jadi mungkin suatu saat Anda jadi termasuk salah satu klien Umi saya, atau nyasar lah ke psikologi lain. Nah, artinya itu menyerang mental, menyerang perasaan gitu. Dan kalau Anda habis dengerin ini dan ternyata Anda adalah salah satu dari orang yang melakukan penyakit itu, segera bertaubat dan merubah mindset lah mulai detik ini gitu. Gak apa-apa Anda kalau ngelakuin kesalahan gitu, gak apa-apa. Mungkin karena Anda bukan seperti saya yang punya Umi, seorang psikolog yang udah 30 tahun ya kan. Ya, tugas saya di sini adalah saya tahu dari Umi saya, ya saya sampaikan kepada Anda. Mungkin Anda mau nge-share podcast ini, mungkin Anda mau ceritain juga ke orang lain, atau minimal buat diri Anda sendiri, Anda nggak bakal terpacu lagi, Anda nggak bakal emosi, Anda nggak bakal semangat kalau ngedengar pencapaian orang lain. Karena the real why kenapa Anda harus semangat terpacu itu adalah Anda harus membandingkan dengan diri Anda sendiri. Itu yang harus Anda bandingin. Karena itu adalah lawan Anda sesungguhnya, bukan yang lain. Gitu. Oke. Semoga bermanfaat ya. Ya, kita semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Oh ya, sebelum saya tutup, itu kan tadi saya bilang ini termasuk 3 big problem
Dari seluruh ribuan klien Umi saya selama 30 tahun tuh ujung-ujungnya bermuara semua permasalahan tuh cuma karena 3, ya kan. Nah, yang saya bilang ini membanding-bandingkan itu adalah problem ketiga. Nah, misalnya Anda pengen denger nih, apa sih kan yang permasalahan nomor 1 sama nomor 2 Anda pengen tahu nih, ya kan? Umi lu bilang apa kan misalnya gitu. Gue pengen tahu dong yang part 1 part 2. Ya Anda komen aja lah di podcast ini. Kalau lumayan banyak lah yang minta saya rekam gitu. Saya rekam podcast untuk bahas apa sih yang penyakit nomor 1 dan penyakit nomor 2-nya yang hasil dari 30 tahun Umi saya jadi psikolog gitu. Ya kalau mau komen ya. Komen mau denger ya kayak gitu aja udah. Saya senang banget denger kayak gitu. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.